Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Arsa Hobi. Nah, kita mau review sedikit unit servisan ya. Ini udah datang seminggu yang lalu kalau nggak salah ya. Saya belum sempat review, tapi ini udah beres, tapi ya belum sempat bikin video pas waktu datang kondisinya seperti apa. Jadi pistonnya itu patah ya. Pistonnya patah, terus akurasinya juga minta diperbaiki ya. Ini unit udah di-upgrade tadinya, dan kita nggak pernah jual model yang seperti ini ya, AGF P226. Dia serinya itu seri-seri model baru ya, 2019, dan inbarnya itu ada sistem chamber. Jadi ada chamber luar, ada chamber dalam. Nah, chamber dalam ini nyatu sama inbar ya. Jadi inbarnya kalau mau diganti nggak bisa plug and play ya. Kita harus modifikasi chamber dalam dulu ya. Oke, nah jadi problem untuk akurasinya di situ ya. Sama hop up-nya harus di custom ulang, ganti ya. Dan terus untuk pistonnya sendiri udah kita recovery ya. Nih, pistonnya udah kita recovery, pernya kita ganti ya. Kita cariin per, untungnya ketemu ya. Pernya itu karena diameternya dia kecil ya, per karakter. Kalau saya bilang per karakter dia itu kecil ya, karena pistonnya sendiri itu kecil. Ukuran piston itu cuma sekitar 15 koma ya diameternya ya, jadi kecil banget. Nah, otomatis pernya juga diameternya akan mengecil, dan kalau mengecil otomatis tingkat ketegangannya atau kekerasannya itu sangat tinggi ya, hampir setara kayak per 13 jadinya ya. Itu ini udah saya potong nih, ini udah saya potong, tadinya agak panjang ya, sekitar 7 cm atau 8 cm ya. Ini udah macet lagi nih ya, ini udah panjang sih. Sebentar saya cek dulu, saya cari. Oke, nih ini udah saya potong jadi cuma 6,2 ya. 6,2 aja dia nggak sanggup ya. Kalau saya rasakan dari getarannya masih tetap nggak sanggup ya. Jadi mendingan nggak usah dipakai. Jadi saya cariin, saya nemu per yang lebih kecil lagi ya. Untuk ketebalannya jadi lebih tipis lagi, kayaknya sih 1 mili ya. Kalau ini 1,1. Ini 1,1 tapi sadis ya, karena diameternya kecil. Oke, udah kita ganti fungsi normal, dan terus chamber atau inbarnya udah kita ganti jadi tembaga ya. Jadi ini udah tembaga, udah kita custom. Sistemnya tuh kayak, bentar ya, saya pause dulu. Ya, ini jadi seperti ini ya. Ini udah tembaga, dan ini dia ada chamber dalam. Ini ada rumahnya ya, chamber luar ya. Silinder sama chamber untuk bagian luarnya ini nyatu. Kalau sampai pecah kena di luar silindernya, itu sulit banget ya. Untuk tukang bubut aja rumit banget nih ya, bikin seperti ini sampai ke depan-depan. Tingkat kesulitannya, kerumitannya itu tinggi. Jadi bukan sampai sebegini aja nih ya. Kalau piston biasa kan cuma sampai sini, ini misah ya, ini gabung nih semuanya nih ya. Terus ada cincin ininya juga ya. Ini ada penjepit-penjepit yang ada fungsinya juga ya. Jadi kalau sampai kena silindernya itu sayang ya. Jadi saya alternatif waktu itu, saya pikir pengen dibikinin piston metal. Kalau pakai piston metal otomatis berat ya, beratnya nambah, dan pernya main harus agak kencang dikit ya. Dan itu resiko nanti ke silinder. Mendingan piston yang patahnya kita custom ya, kita cari per yang pas ya. Dan ini fungsi ya, jadi semuanya aman. Silindernya, pistonnya juga nggak terlalu berat bebannya. Oke, dan ini udah kita custom jadi seperti ini. Ini tadinya plastik semua ya. Nah, ini udah fix ya, udah kita tanam. Hop up juga udah kita buat ya. Untuk tes shootnya nanti ada videonya ya.
Jadi ini review aja dulu. Jadi kalau kawan-kawan punya yang model seperti ini ya, atau pistonnya masih yang mika akrilik seperti ini, akrilik transparan, terus belinya waktu itu upgrade ya, coba tes kokangnya berat nggak. Kalau udah kokang berat, mending stop, ganti pernya ya, buru-buru ganti pernya, jangan diterusin. Karena ada beberapa kejadian juga udah ada yang sampai pecah silinder ya. Oke, jadi hati-hati, walaupun bahan luarnya bagus, cuman mereka tetap ada regulasi, emang dipaksa untuk tidak main power kencang, maka dibuatnya akrilik pistonnya ya. Karena kalau kencang-kencang otomatis dia akan pecah ya, yang rugi nanti customer. Jadi memang sepertinya unsur kesengajaan dari pabrik AGF-nya juga ya, dipakai yang seperti ini. Coba kalau metal wah udah ngabretnya udah nggak kira-kira nanti pasti. Oke, itu aja. Nanti kita tes. Ini nanti saya rakit dulu. Terima kasih. Mohon maaf ya karena agak lama ya, karena risetnya juga lama. Apalagi saya harus ganti inbarnya seperti ini ya. Udah lihat ya tadi bentuknya. Terima kasih. Oke, ini udah saya rakit lagi. Ada tambahan sedikit infonya ya. Jadi kalau unit Korea atau Jepang ya, Tokyo Marui, kenapa kita nggak pernah recommended untuk naik FPS ya. FPS kalau Tokyo Marui udah paling enak, udah bawaan pabriknya aja udah ya, itu udah desain paling optimal ya. Jadi karena dia emang tujuannya diciptakan untuk olahraga permainan ya, dimainkan berkali-kali ya, itu mau dibawa supir ya kan, atau buat sekedar tembak target di rumah ya, itu udah recommended banget ya. Kalau dia harus naik FPS, berarti kan dia harus naik, misal naik Tokyo Marui itu inbarnya udah 605 ya, artinya masih white bore ya, masih bisa naik lah ya. Kalau untuk di model-model inbarnya dinaikin ke type bore masih oke. Tapi kalau untuk per, mending udah bawaan pabriknya aja atau yang setara dengan bawaan pabrik ya. Terus untuk AGF ini itu tadi yang akrilik ya, bahan-bahan masih akrilik, mendingan dievaluasi lagi ya. Kalau punya kawan-kawan yang udah upgradean, silahkan dievaluasi lagi daripada nanti rusak repot ya. Kalau untuk bikin piston mungkin gampang bikin piston, tapi kalau udah silinder rumahnya yang rusak ya, kayak ini sistemnya terintegrasi ya, jadi agak sulit ya bikin silindernya ya. Harus yang benar-benar ahli atau sistemnya pakai CNC ya, yang mesin CNC itu yang digital ya. Terus ini yang ini juga saya baru ngeh untuk triggernya ya, ini dalam ya, dalam banget, dia harus sampai mentok gini. Jadi kalau kita kokang, setara kosong aja ya. Ini kalau kita gini sih dia udah bisa nembak setengah gini ya. Tapi yang ini nggak ikut ke depan ya, dia harus full tuh. Ini di dalam banget ininya ya. Jadi jarak ini jauh di sini. Jadi nekannya harus benar-benar sampai mentok, baru ininya juga ngikut ya. Coba ya. Tuh kayak gitu. Ya, kalau saya kan biasanya paling nanggung gini, kirain udah semuanya, ternyata enggak. Oh, dia harus sampai mentok gini ya. Oke, itu aja. Jadi bukan kerusakan atau apa, jadi emang harus sampai mentok seperti ini ya. Oke, itu aja ya. Jadi punya unit yang langka-langka kayak gini, dipakainya yang enak-enak aja ya. Pernya pun cari yang enak ya, karena ini pernya juga kecil ya diameternya. Oke, ini udah beres. Punya Sertu J di Pasar Bo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.